Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah salat Jumat Masjid Shiratal Mustaqim yang insyaallah dimuliakan Allah, yang insyaallah senantiasa saling mengingatkan dalam kehidupan kita agar meningkatkan kualitas taqwa Allah, agar hidup kita senantiasa diberkahi oleh Allah barakah fid din wad dunya wal akhirah. Jamaah sekalian rahimakumullah, kita senantiasa membekali diri kita dalam segala aspek kehidupan kita dengan asupan-asupan gizi, dengan perbekalan-perbekalan baik berupa materi, berupa makanan dan sebagainya. Tentu hal ini tidak boleh berbanding terbalik ketika dalam rangka menjawantahkan kehidupan mental spiritual kita, jamaah sekalian. Wabtaghi fima ataakallahu daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Allah menegaskan kepada kita, jamaah sekalian, agar masing-masing kita wabtaghi fima ataakallahu daral akhirah, mengutamakan kepentingan ukhrawi meskipun tidak boleh melupakan kepentingan-kepentingan duniawi. Dalam hal ini, jamaah sekalian, tidak kemudian terbalik, kita lebih mengedepankan kepentingan duniawi, dengan sibuknya kita kemudian melupakan ukhrawi. Maka di surah Al-Munafiqun ayat 11 kemudian ayat 9 Allah menegaskan, ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah wa may yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Orang-orang beriman sudah selayaknya kalian, kata Allah, tidak melupakan, tidak melalaikan dari mengingat Allah, tidak mengesampingkan dari beribadah kepada Allah, hanya gara-gara disibukkan oleh keluarga kita, harta benda, pekerjaan dan usaha kita. Ini mencerminkan kepada kita, jamaah sekalian, agar hidup kita tidak merugi. Wa may yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Karena orang yang berbuat demikian, yang mementingkan duniawi melupakan ukhrawi, dia orang yang rugi. Kenapa dikatakan rugi? Karena kehidupan yang sesungguhnya adalah wal akhiratu khairu wa abqa. Kehidupan yang abadi dan kekal selamanya adalah di akhirat. Sementara kita sadari maupun tidak, kehidupan duniawi hanya sesaat. Itu pun hanya singkat, jemaah sekalian. Kita dibatasi dengan waktu, kita dibatasi dengan ajal, jemaah sekalian. Sehingga hidup di dunia ini sebetulnya adalah semata-mata untuk mazra'atul akhirah. Disediakan bagi kita waktu dan ruang bagi kita oleh Allah Subhanahu wa taala adalah kita manfaatkan semaksimal mungkin, jemaah sekalian, untuk bercocok tanam yang nanti hasilnya kita panen di akhirat yang kekal selamanya. Di dunia ini bukan tempat tujuan, jemaah sekalian. Di dunia hanya perantara. Sehingga dalam firman Allah Subhanahu wa taala menegaskan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtaghu ilaihi wasilah. Dalam kita beriman bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagai bekal nanti di akhirat kita adalah senantiasa kita cari wasilah, cari berbagai macam cara ibadah, amal sholih, sholihah yang nanti akan kita persembahkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupan akhirat yang kekal selama-lamanya. Inilah jamaah sekalian rahimakumullah. Maka di surah Al-Hasyr ayat 18, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Jadi orang beriman itu senantiasa memperhatikan amalan-amalannya yang sekiranya layak atau tidak untuk bekal kita di akhirat nantinya. Tidak semata-mata terbuai dengan dunia, kesibukan kita. Sehingga orang yang beriman kepada Allah yang haqqa tuqatih, orang yang beriman kepada Allah bertakwa yang sesungguh-sungguhnya, kita jadikan bahwa ibadah-ibadah kita adalah sebuah kepentingan yang utama. Sedangkan aktivitas dunia kita hanyalah selingan belaka. Kita harusnya, jamaah sekalian, salat 5 waktu antara subuh sampai kemudian malam lagi, jamaah sekalian. Kita subuh kita utamakan beribadah kepada Allah. Lalu kita selingi dengan jogging, dengan olahraga, dengan berusaha, dengan bekerja di kantor panjenengan masing-masing. Lalu kemudian jeda kita berusaha untuk menghadap lagi kepada Allah di waktu zuhur. Antara zuhur dan asar kita ada waktu istirahat, kita pekerjakan, kita gunakan untuk halal duniawi kita.
Lalu berikutnya selanjutnya adalah maghrib, isya dan seterusnya jamaah sekalian. Waktu-waktu seperti ini yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kitaban mauquta, yang sudah ditetapkan Allah Subhanahu wa taala berdasarkan waktunya. Waktu yang diutamakan oleh Allah bagi kita agar kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Ibadah kita merupakan problem solving jamaah sekalian. Maka di Al-Baqarah disebutkan wasta'inu bis-sabri was-shalah. Dalam segala upaya usaha kita menyelesaikan problematika hidup dan kehidupan kita jamaah sekalian, jangan lupa dengan tingkaian sabar dan sholat. Ternyata di lanjutnya ayat adalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiin. Ternyata sholat yang hanya beberapa menit ini jamaah sekalian kadang-kadang sulit bagi sebagian manusia, bagi sebagian umat Islam. Illa 'alal khashiin, kecuali yang berusaha sholatnya khusyuk. Siapa yang salatnya khusyuk? Alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Yaitu orang yang menyangka, orang yang yakin bahwa kita ini diawasi Allah. Ibadah kita dinilai Allah, bukan dinilai manusia, bahkan bukan dinilai oleh atasan kita. Maka dengan ibadah kita, terutama sholat kita jamaah sekalian, orang yang khusyuk, orang yang senantiasa menyangka dirinya akan senantiasa berjumpa dengan Allah dengan sholat panjenengan. Sehingga sholat adalah kebutuhan, bukan kewajiban. Karena kebutuhan, maka kita butuh sholat. Dengan sholat inilah yang menyelesaikan masalah kita. Selainnya hanyalah hiburan semata. Inilah jamaah sekalian yang dimaksudkan firman Allah Subhanahu wa taala, "Innamal hayatud dunya la'ibun wa lahwun." Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur, dan berbagai macam julukan duniawi yang lainnya di dalam ayat-ayat Al-Qur'an. Kehidupan dunia ini hanyalah senda gurau dan permainan saja jamaah sekalian. Tidak menutup kemungkinan mata'ul ghurur, keindahan kamuflase, keindahan sementara, keindahan yang menipu jamaah sekalian. Bukan keindahan yang hakiki yang nanti disediakan panjenengan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika di akhirat panjenengan di surga. Ini jamaah sekalian rahimakumullah, wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Perhatikan amalan-amalan kita, umur-umur kita, untuk kemudian kita persembahkan, kita sediakan untuk sekiranya wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa, untuk berbekal diri di hadapan Allah yaitu dengan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah jamaah sekalian rahimakumullah yang kemudian diperjelas lagi di dalam surah Ali Imran 102 jamaah sekalian, yang juga viral, sering kita dengarkan setiap Jumat para khatib kita, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Jadi takwa dalam hal ini yang menyangkut takwa yang sesungguh-sungguhnya, takwa yang bukan hanya retorika semata, bukan hanya pencitraan belaka jamaah sekalian. Sampai ditegaskan Rasulullah, at-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna. Beliau sambil menunjukkan ke arah dada beliau. Artinya takwa itu bersumber dari hati jamaah sekalian, yang sesungguh-sungguhnya beribadah semaksimal mungkin, beramal seoptimal mungkin, bertawakal sesungguh-sungguhnya secara total. Ini yang diharapkan jamaah sekalian rahimakumullah. Sehingga haqqa tuqatih, dalam haqqa tuqatih ini jamaah sekalian kemudian akan tercermin sebagai pribadi-pribadi muslim teladan yang indikasinya adalah memiliki salimul akidah, memiliki kekuatan akidah, kekuatan iman yang benar-benar sungguh-sungguh sebagaimana tercermin di dalam surah An-Nisa ayat 36, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a, menyembah kepada Allah semata-mata mengesahkan Allah tanpa menyekutukannya. Kemudian indikasi yang kedua adalah haqqa tuqatih dalam arti sahihul ibadah, ibadah yang sebenar-benarnya, seluruh-seluruhnya yang dituntunkan Rasul kita Muhammad yang mulia, agar salat kita, ibadah kita tidak mencontoh yang lain. Kita ibadah yang sesungguh-sungguhnya berdasarkan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Baik itu ibadah mahdhah apalagi maupun ibadah muamalah kita jamaah sekalian. Betapa berbudi bawaluksonanya Rasulullah jamaah yang kita teladani. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Bagaimana beliau beribadah yang luar biasa. Jangankan wajibnya, sunnahnya diriwayatkan sampai bengkak kaki beliau jamaah. Kemudian juga tidak kita pungkiri betapa sosialnya Rasulullah. Beliau rela lapar dahaga asalkan umatnya bahagia.
sehingga di akhir hayat beliau yang disebutkan bukan keluarga, bukan harta kekayaan beliau, melainkan ummati, kita yang disebut jamaah sekalian. Ini yang kita teladani dalam kehidupan kita, ibadah semaksimal mungkin, dalam arti ibadah mencontoh Rasulullah, baik ibadah ritual maupun ibadah sosiokultural. Jamaah sekalian rahimakumullah, lalu kemudian akan mencerminkan pribadi-pribadi yang kemudian menjadi orang yang berakhlakul karimah, orang yang memiliki kekuatan akidah, sahihul ibadah, maka aplikasinya, endingnya adalah memiliki tarbiyah berakhlakul karimah. Jamaah sekalian rahimakumullah, maka ayat tersebut ditutup dengan wala tamutunna illa wa antum muslimun. Ternyata inilah visi dan misi Islam, jamaah sekalian. Jangan sampai kita lepas dari keislaman kita, pribadi seorang muslim, jamaah sekalian. Jangan sampai meninggal kecuali tetap berpegang teguh istiqomah di dalam Islam kita. Islam kafah, Islam yang rahmatan lil alamin. Islam kafah yang diawali dengan basic akidah yang kuat, kemudian dilanjutkan dengan wa amanu wa amilus sholihat, beriman kemudian beramal soleh solihah, beribadah secara sungguh-sungguh untuk mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Tidak lupa kemudian kita menebarkan kasih sayang kepada sesama kita, karena kita diciptakan Allah sebagai umat Rasulullah, dan Rasulullah dipanggil Allah, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah kami utus engkau wahai Muhammad kecuali untuk menebarkan visi dan misi rahmatan lil alamin, bukan sekedar kepada sesama muslim, bukan sekedar sesama manusia, bahkan seluruh alam semesta. Irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Ketika kita mampu berkasih sayang kepada seluruh makhluk Allah yang ada di muka bumi ini, maka Allah tidak segan-segan mencurah limpahkan rahmatnya kepada panjenengan semuanya. Mudah-mudahan jamaah sekalian, kita senantiasa di sepanjang hayat kita yang sesaat dan singkat ini, jamaah sekalian, senantiasa diberikan kekuatan lahir batin oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik, untuk senantiasa pandai bersyukur kepada Allah, pandai berzikir kepada Allah, dan mampu untuk beribadah kepada Allah dengan sebaik-baiknya sebagai bekal kita bahagia dunia sampai akhirat kita, sebagaimana doa sehari-hari kita, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim.